Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada Oppo F11 Pro ya. Ini kasusnya untuk kamera depan tidak berfungsi. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek kamera depannya. Ini untuk kamera belakang masih normal ya, seperti ini. Oke, masih normal. Kita pencet untuk ke depan. Dan ternyata masih sama ya. Ini kamera depannya tidak berfungsi, teman-teman. Jadi balik lagi ke kamera belakang ya. Seharusnya dia langsung ke kamera depan dan kamera depannya itu dia naik muncul di atasnya ya. Oke, ini kameranya tidak berfungsi. Dan kita sudah siapkan untuk kamera baru ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu sebelum kita menggantinya. Oke, langsung saja kita eksekusi, teman-teman. Tonton terus sampai dengan selesai. Oke, kita matikan dulu untuk handphonenya. Seperti ini. Salah tadi ya, bukan matikan langsung, itu mah restart lagi ya, nanti hidup lagi. Oke, kita bongkar dulu untuk backdoornya. Seperti ini, kita cari celah dulu ya. Untuk handphone ini sudah pernah dibongkar, jadi lebih mudah ya, seperti ini. Oke, alhamdulillah sudah langsung terbongkar karena memang sebelumnya sudah pernah dibongkar ya. Oke, mantap. Backdoornya sudah terlepas. Nah, ini tadi salah pencet malah jadi restart, seharusnya dimatikan langsung. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu untuk baut-bautnya. Kita siapkan magnet agar baut tidak hilang ya. Oke, kita matikan dulu. Udah mati ya. Kita bongkar untuk baut-bautnya seperti ini. Jadi kita coba cek dulu ya untuk kamera depannya yang baru ini. Mudah-mudahan saja kembali normal dengan kita ganti baru ya. Oke, kita congkel seperti ini, hati-hati. Nah, loncat. Oke, ini fleksibel atau konektor kamera depannya seperti itu. Nanti kita coba cek sebelum kita membongkar backdoornya semua. Nah, ini kita pasangkan terlebih dahulu untuk kamera depannya. Coba kita cek terlebih dahulu ya, karena memang kalau handphone Oppo F11 Pro ini dia kan kamera depannya bergerak ya, jadi ke atas. Kemungkinan ya bisa saja fleksibelnya sobek. Namun saya coba dulu untuk kamera depannya yang baru seperti ini, dan harus hati-hati jangan sampai sobek ataupun putus ya. Oke, langsung pasangkan seperti ini ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Kita coba hidupkan untuk handphonenya. Oke, seperti ini ya posisinya. Kita seperti ini dulu. Yang penting untuk kameranya sudah kembali normal ya. Nanti kita perlihatkan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba cek untuk kamera depannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah dia langsung muncul ya. Nah, ini kamera yang kita ganti ya. Jadi kamera barunya itu langsung ke pinggir ya, karena memang masih di pinggir dan masih bergetar karena dia masih bergerak-gerak kameranya seperti itu. Alhamdulillah dia muncul ya. Walaupun kamera bawaannya tidak kita pasang, dia muncul karena kamera depan ini sudah normal ya dengan ganti baru seperti ini. Alhamdulillah, artinya benar sekali untuk kameranya harus diganti ya. Oke, mantap. Dia naik turun seperti itu. Kameranya masih ke pinggir. Oke, nanti kita bongkar. Kita coba pasangan ya. Kita matikan dulu untuk handphonenya. Seperti ini. Oke, kita copot. Dan harus hati-hati untuk mencongkelnya. Oke, alhamdulillah aman ya.
tinggal saja kita bongkar baut semua, karena sudah ketahuan kameranya harus diganti teman-teman. Oke, untuk handphone ini baru kali ini ya saya ganti kamera di handphone Oppo F11 Pro ini. Jadi mohon dimaklum jika memang masih ada kekurangan ya dalam proses pemasangan. Oke, kita bongkar dulu untuk vektornya, terutama SIM tray seperti ini. Oke, mantap. Langsung saja kita bongkar. Ini terlalu tebal ya, jadi harus cari yang tipis untuk bongkar vektornya. Kita coba yang tipis seperti ini terlalu lembek, kita cari lagi. Nah, ini dia, congkel sedikit saja seperti ini. Kalau sudah tercongkel sedikit dan ini yang agak tebal bisa masuk ya, langsung saja kita bongkar seperti ini. Karena kita tidak pelihara kuku panjang, jadi ya wayahnya kita gunakan alat seadanya seperti ini ya, bekas tempered glass. Oke, hati-hati, pastikan untuk kamera depannya sudah tercopot ya. Nah, ini mantap, sudah terbongkar. Oke, nanti kita ganti untuk kamera depannya seperti ini. Kita bongkar dulu untuk baut-bautnya, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembongkaran ataupun proses penggantian kamera ya. Ini saya juga masih agak bingung karena baru kali ini ya untuk ganti kamera depan di Oppo F11 Pro. Gimana nih, masih amatir. Mana copotnya ya. Oke, kita cari taruh. Nah, ini kita bongkar dulu baut bawahnya. Sebenarnya untuk baut bawah ini tidak perlu dibongkar ya, cukup bongkar di bagian pendorongnya itu. Tapi karena saya amatir, masih baru mencoba seperti, nah itu dia, ternyata benar sobek ya untuk fleksibelnya, jadi tidak berfungsi karena sering naik turun itu kameranya, jadi mungkin ketarik ya, seperti itulah. Kita coba seperti ini apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata baut ini yang belum kita bongkar. Ini dia, nanti kita bongkar seperti ini. Nah, masih ada agak keras ya. Ini satu lagi nih bautnya. Kita congkel dulu teman-teman. Ini ininya ya, pendorongnya nih. Mesin pendorong kamera. Oke, karena masih amatir jadi bongkar sajalah bagian bawahnya. Hati-hati pernya dan part yang lainnya jangan sampai hilang. Oke, sudah terbongkar seperti ini. Dan langsung saja kita congkel atau kita naikkan ke atas ya. Ini agak susah nih, harus hati-hati ya. Itu ada fleksibelnya, jangan sampai sobek. Oke, sudah terbongkar, tinggal dorong saja seperti ini. Nah, alhamdulillah akhirnya terbongkar juga untuk kameranya. Dan ini fleksibel kamera ini sudah sobek ya, karena tidak berfungsi ya, seperti itulah sobek. Oke, bagaimana caranya untuk membongkar backdoor ini atau penutup kamera ini? Seperti ini, karena ini sudah dalamnya agak lembek ya, jadi mudah. Seperti ini, alhamdulillah sudah terbongkar. Kita ganti yang baru. Nah, ini dia sudah tercopot. Oke, kita ganti saja. Inilah dia sobek ya teman-teman, bagian pinggirnya agak kurang jelas nih kameranya, malah di blur. Aduh, gagal. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk kamera barunya.
Berhubung tadi sudah kita tes normal, alhamdulillah ya, terpaksa langsung diganti saja ya. Oke, kita pasangkan seperti ini. Ya, susah juga nih. Oke. Nah, seharusnya dikasih lem lagi ya, biar lebih kuat untuk menempelnya. Ini nanti tinggal kita tekuk fleksibelnya. Oke, kita masukkan seperti ini dari atas ke bawah. Dan harus hati-hati, jangan sampai sobek. Oke, sudah masuk lagi. Dan kita pasangkan kembali untuk pernya berserta baut panjang. Tepatnya kecil sekali ya. Kita coba pasangkan kembali, apakah bisa atau tidak. Ininya sangat kecil sekali itu di situ. Agak susah juga ya, masih amatir. Seharusnya tidak perlu dibongkar, teman-teman. Cukup bongkar di mesin pendorong kamera saja ya. Untuk pernya sebenarnya tidak perlu dibongkar. Oke, jika agak kesulitan kita bongkar lagi. Kita pasangkan di luar saja. Agak susah ya kalau pasang di area tadi. Oke, harus hati-hati, ini kecil sekali, jangan sampai hilang. Nah. Berhubung sangat kecil jadi susah ya. Oke, coba masukkan. Seharusnya sih jangan dibongkar untuk pernya. Ini sudah masuk ya, tinggal kita dorong, kita kencangkan kembali. Nah, seharusnya seperti ini posisinya, jadi tidak perlu dibongkar kameranya atau kamera. Untuk pernya ya, masukkan kembali. Nah, seperti ini. Seharusnya ininya saja yang kita singkirkan dikit ya, agar tidak mengganjal. Nah, seperti ini. Ini hati-hati, fleksibelnya jangan sampai putus. Oke, agak susah juga ini. Seharusnya seperti ini, langsung krep kita dorong ya. Namun harus hati-hati, jangan sampai sobek. Ya, susah juga nih. Crop harusnya. Nah, ini sudah masuk ya. Langsung kita baut kembali. Oke, kita percepat saja. Ini ada 3 ya. Baut pendorongnya, pendorong kamera untuk ke atas dan ke bawah. Oke, bagian pinggirnya juga harusnya tidak perlu dibongkar bautnya ya, seperti ini. Maklumlah masih amatir ya. Pastikan semuanya sudah terpasang untuk bautnya. Ini sudah kita ganti, kameranya sudah sobek. Nah, ini kita lipat seperti ini. Kita kasih lem ya, atau double tip, agar posisinya tetap seperti itu. Oke, kita kasih double tip. Oke, untuk double tip ini jangan ditiru seperti ini ya. Ini salah, teman-teman. Jadi seharusnya pinggirnya saja, kalau tengahnya tidak perlu, karena itu nanti bisa seret ya untuk kameranya, karena fleksibelnya menempel, teman-teman. Harusnya ini kita kasih di bagian pinggirnya. Ini kesalahan saya ya. Maklumlah, nanti untuk proses selanjutnya bisa teman-teman perhatikan ya, jangan sampai salah pemberian lem
ataupun double tip seperti ini jadi susah untuk naik fleksibelnya. Untungnya ya tidak sobek juga ya. Oke, seperti ini sobek, kita simpan saja. Dan berhubung untuk tombol volumenya agak susah untuk digunakan ya, kita tambahkan saja untuk pengganjal secukupnya. Nanti kita buatkan pengganjal biar bisa berfungsi kembali, karena kalau tidak diganjal ya begitulah, susah untuk dipencet ya. Ini sering sekali terjadi untuk tombol-tombolnya, kadang suka haus ataupun sudah terkikis ya untuk pengganjalnya. Jadi kita kasih pengganjal lagi secukupnya saja. Oke, agak susah nih ke tangan aja lah seperti ini. Oke, pastikan lurus, jangan sampai bengkok-bengkok, nanti gak akan berfungsi lagi, tetap sama ya. Oke, tunggu sampai agak kering. Nah, jika sudah agak kering lemnya, tinggal kita pasangkan saja. Ini ada sedikit bekas lemnya, kita tutup kembali. Terus hati-hati teman-teman, seperti ini nih ceritanya. Oke, kameranya jangan lupa kita pasang konektor kamera depannya. Nanti kita akan cek. Oke, ini masih sudah normal ya untuk volumenya juga. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan dulu. Pastikan sudah rapat ya. Kita tutup seperti ini. Kita coba. Kita kasih baut terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita coba tes apakah mau normal atau masih tetap sama ya. Tapi kalau ini sih menurut saya 100% normal ya. Tadi sudah kita tes sambil menunggu handphonenya sudah masuk menu. Kita kasih baut saja seperti ini secukupnya. Gunanya magnet bisa terkumpul ya untuk bautnya. Oke, kita tes teman-teman, mudah-mudahan saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pencet. Nah, seperti ini kamera belakang ya. Sekarang kita coba kamera depan. Nah. Seset kan, seset atau seret ya. Kemungkinan besar ini ya itu dia. Tadi saya kasih double tipnya di tengah-tengah ya. Jadi agak seret nih. Nanti kita bongkar lagi aja. Apa-apa, yang penting untuk kameranya sudah normal seperti ini, walaupun agak lambat ya. Karena agak seret tadi, harus diperbaiki lagi. Karena kalau dibiarkan ya nanti akan sobek lagi untuk fleksibelnya. Namun ini sudah lumayan ya, alhamdulillah. Dia mau naik turun seperti ini, alhamdulillah sudah normal ya kamera depannya juga. Oke, mantap, nanti kita perbaiki saja. Oke, yang pasti ini sudah kembali normal ya, alhamdulillah. Oke, mantap sekali, untuk kamera depan sudah kembali normal dengan mengganti kamera yang baru. Mantap. Oke, nanti tinggal kita bongkar lagi. Oke, yang pasti sudah selesai. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Mantap. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tetap semangat.